Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Mudah-mudahan rasa syukur ini membuat Allah ridha kepada kita dan memperbaiki keadaan kita. Berselawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar dan menyaksikan video ini di mana saja berada, terkhusus jamaah Masjid Al-Fatah SDSM, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada pada tanggal 20 Ramadan ya. Dan sepertinya kita sudah hampir berada di 10 terakhir daripada atau sepertiga terakhir daripada bulan suci Ramadan ini. Banyak di antaranya kita melihat saudara-saudara kita kehabisan minyak sehingga semangat menurun ya. Padahal prinsipnya Ramadan itu tidak begitu. Prinsipnya Ramadan itu semakin di hujung semakin baik. Artinya semakin di hujung mestinya ibadah semakin ditingkatkan, bukan malah sebaliknya. Kenapa? Karena keutamaan bulan suci Ramadan itu justru dia berada pada penghujung Ramadan. Maka semakin penghujung keutamaannya semakin besar. Di antara keutamaan Ramadan di penghujung ini adalah ada yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Sebuah satu malam yang hanya ada satu malam dalam satu tahun kita, yang kalau bisa malam ini setiap tahunnya kita dapatkan dan dia harus dicari. Dan malam Lailatul Qadar ini merupakan salah satu ciri ataupun tanda keistimewaan daripada bulan Ramadan ini, karena dia hanya ada pada bulan Ramadan. Dan biasanya kita selalu membicarakan ini di setiap tahun, dan kita selalu fokus bagaimana kita bisa mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Namun hari ini kita sengaja membahas masalah ini karena banyak saudara-saudari kita yang karena keadaan kondisi COVID-19 tidak bisa ke masjid berjamaah dan segala macam, banyak mempertanyakan apakah kita kekurangan bahan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini ya. Maka itu kita akan membahas secara singkat tentang Lailatul Qadar ini dan apa kaitannya dengan COVID-19 ini, apakah terhalang bagi kita untuk mendapatkannya atau tidak. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu saja pertama kita semua meyakini keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Allah mengatakan bahkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kalau kita beribadah pada malam itu dengan satu malam saja, kita akan mendapatkan keutamaan seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? Kurang lebih 1000 bulan itu adalah 83 tahun 3 bulan lebih. 83 tahun lebih. Nah, ada ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika ada cerita tentang 4 kaum Bani Israel yang selama 80 tahun beribadah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, sekedip mata pun mereka tak pernah bermaksiat durhaka kepada Allah. Lalu orang-orang kekagum-kagum mendengar cerita ini. Lalu Jibril alaihissalam yang berkata, "Ya Muhammad, ajabat ummatuka min ibadati haula'in nafar samanuna atau samanina sana walam ya'suhu tarfata ain." Ya Muhammad, kata Jibril, umatmu kagum tentang mereka yang beribadah selama 80 tahun dan mereka tak pernah mendurhakai Allah sekedip mata pun. Faqad anzalallahu ta'ala khairan min zalika. Padahal kata Jibril, Allah telah menurunkan untuk umatmu ini yang lebih baik daripada itu.
Lebih baik daripada ibadahnya Bani Israel tadi yang 80 tahun tidak pernah berhenti beribadah dan tak pernah sekedip mata pun berbuat maksiat. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sehebat apapun Bani Israel itu, umat Nabi Muhammad mendapatkan satu kekhususan di mana kalau dia beribadah satu malam saja, dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah 80 tahun yang dilakukan oleh 4 orang kaum Bani Israel ini tadi. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa melihat, wah ini adalah malam emas bagi kita, ya. Malam kesempatan besar dan bahkan kita bisa mengalahkan ibadah orang yang 80 tahun lebih. Pada usia kita pun mungkin tidak sampai 80 tahun, tapi kita bisa mendapatkan itu. Bayangkan kalau kita mendapatkan itu selama hidup kita. Taruhlah kita umur kita 50 tahun, 50 kali 8.000 bulan. Bayangkan berapa banyak yang kita dapatkan. Ini min khasais umat Muhammadiyah. Ini disebut dengan kekhususan-kekhususan yang didapatkan oleh umat khusus, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha untuk mendapatkan malam ini dengan berbagai cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan i'tikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan untuk mendapatkan ini di antaranya. Nah, tapi pertanyaan kita adalah, apakah kita harus i'tikaf baru mendapatkan ini, sehingga tahun ini karena kita tidak bisa i'tikaf, kita tak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentu saja jawabannya tidak harus kita i'tikaf baru bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Nah, ini kita garis bawahi dulu supaya masyarakat kita jangan memaksakan diri untuk i'tikaf mendapatkan Lailatul Qadar tetapi membahayakan dirinya. Padahal Lailatul Qadar itu sendiri tidak mesti kita cari di masjid. Di rumah kita juga bisa dapatkan. Beribadah di rumah kita juga bisa dapatkan tanpa i'tikaf. Dan bahkan Rasulullah SAW dengan murah hati telah memberikan kepada kita petunjuk. Taharrau Lailatul Qadar fil ushuril awakhir min Ramadan. Taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir min Ramadan, bulan Ramadan. Nah, inilah jadi landasan bagi kita bahwa kita harus gigih dan berupaya keras untuk mendapatkan ini. Terkhusus ini adalah malam-malam yang disebut oleh Rasulullah, kemungkinan besar dia ada pada malam ini. Hanya saja karena memang Rasulullah tak menjelaskan secara detail malam keberapakah itu. Apakah malam 21, apakah malam ke-22 atau malam 23. Rasulullah coba menyebutkan di 10 malam terakhir. Maka sederhananya 10 hari ini adalah waktu yang mesti kita habiskan malamnya untuk beribadah. Kenapa? Siapa saja yang gigih untuk mendapatkannya pada 10 malam terakhir, kemungkinan besar dia bisa dapatkan. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana cara saya memilih supaya saya bisa dapat malam Lailatul Qadar? Jawabannya mudah sekali. Beribadah saja di 10 malam terakhir Ramadan, kemungkinan besar kita dapat. Selesai. Jangan pilih salah satunya. Kalau pilih salah satunya 9 hari lagi mungkin kita tak beribadah. Nah, ini diantara hikmah daripada dirahasiakannya 10 malam terakhir itu pada malam keberapa. Supaya apa? Supaya di 10 malam terakhir itu kita betul-betul menghabiskan waktu kita untuk beribadah, khususnya pada malamnya. Bukan berarti siangnya kita tidak beribadah, tapi karena ini malam Laila disebut dengan Lailatul Qadar, maka kita fokusnya lebih banyak kepada malam. Laila artinya malam, qadar bisa diterjemahkan sebagai ketetapan, ada juga yang menerjemahkannya sebagai kemuliaan. Tapi apapun itu, karena ini bahasanya malam, maka malamnya lebih banyak kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama kalau ada 10 malam terakhir ini seakan-akan dunia berganti. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Siang mereka mungkin istirahat, berpuasa dan istirahat, beribadah juga, cuman ada istirahatnya. Malam mereka gunakan untuk dihabiskan untuk beribadah kepada Allah tanpa istirahat. Nah,
Tapi meskipun demikian, tidak ada paksaan bagi kita untuk begadang 10 malam terakhir. Kita bisa mengukur kemampuan kita, mungkin kita masih butuh tidur. Dan tentu saja kita mengagak-agak ini supaya kita jangan sampai sakit dan segala macam. Artinya kita maksimalkan potensi kekuatan kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar yang luar biasa ini. Bahkan disebutkan bumi akan menjadi sempit karena sebagian besar daripada malaikat ini akan turun. Karena kalau kita baca redaksi ayat tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikah. Kalimatnya jamak, bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat akan turun ya untuk melihat tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar malaikat itu senantiasa ya membersamai orang-orang yang beribadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, tentu pertanyaan kita adalah apakah setiap orang mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kita perlu untuk mempersiapkan diri kita agar kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Pertama, ya kita ingin bicara langsung tentang bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar itu. Pertama, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi ya. Dalam sebuah hadis qudsi ya. Pak malaikat Jibril ditanya, "Ya Jibril, ma sana Allahu fi hawaijil muslim mu'minin." Ini hadis panjang ya, saya potong. "Ya Jibril, ma sana Allahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini cerita tentang malam Lailatul Qadar. Ditanyakan kepada Jibril, "Jibril, apa yang Allah lakukan kepada umat Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar itu?" Kata Jibril, "Innallaha ta'ala nazara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah." Pada malam itu Allah melihat hamba-hambanya dan mengampunkan hamba-hambanya kecuali 4 jenis orang. Nah, jadi sebelum kita bermimpi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka langkah yang paling dasar yang perlu kita perhatikan, bebaskan diri kita pada 4 sikap. 1, kata Jibril, apa itu? Mudminu khamrin, masih suka dengan khamar, masih suka dengan minuman keras, masih suka dengan narkoba, masih terlibat dengan minuman-minuman keras dan narkoba, maka orang seperti ini sulit untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa'akun liwalidayhi, orang yang masih durhaka dengan orang tuanya. Maka saran saya, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ada rasanya salah dengan orang tua, selesaikan. Ya, kita masih tidak memuliakan orang tua, muliakan. Nah, waqati'ur rahmi, yang ketiga memutuskan tali silaturahmi. Berkelahi dengan abang, berkelahi dengan adik, berkelahi dengan kakak, berkelahi dengan paman, keponakan dan segala macam orang-orang kerabat-kerabat kita yang kita masih bertengkar, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka saatnya kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hubungan tali silaturahmi kita dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, apalagi dengan kerabat-kerabat dekat kita, selesaikan. Dan yang ketiga, wa musyahin, hubungan kita dengan orang yang masih belum baik, kita selesaikan. Ini yang 4 yang perlu kita selesaikan dulu sebelum kita bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, lepaskan diri kita dari belenggu, minuman keras, narkoba dan segala macam. Yang kedua, hubungan kita kepada 3 jenis orang perbaiki. Pertama, orang tua kita, perbaiki hubungan kita. Yang kedua, kerabat-kerabat kita, saudara-saudari kedekat kita. Yang ketiga, siapa saja yang pernah bertengkar dengan kita, selesaikan itu segera, agar kita bisa mendapatkan, tidak terhalang bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Nah, ini dulu yang perlu kita siapkan. Nah, jadi kita terlalu sibuk, kita terlalu fokus dengan ibadahnya, kita lupa di sana ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Kita kadang malam sibuk dengan baca Quran, kita sibuk dengan tadarus, kita sibuk dengan zikir, kita sibuk dengan qiyamul lail, tapi syarat-syarat ini tak kita penuhi juga berat. Kita masih ada pertengkaran yang belum damai, kita masih ada orang tua yang belum kita muliakan, kita masih ada adik kakak yang masih dendam dengan kita, masih belum berdamai karena kita putuskan tali silaturahmi, maka itu berat. Nah, ini langkah yang paling pertama ya.
Ini tak bisa kita tinggalkan. Ini dulu yang kita pikirkan. Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pada malam Lailatul Qadar itu kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah. Maka apa ibadahnya? Tidak ada ibadah khusus. Yang ada apa? Yang ada semua ibadah kita tingkatkan. Itu yang jelas. Jadi kalau ada orang bertanya apakah ada salat khusus malam Lailatul Qadar? Tidak ada salat khusus. Apakah ada zikir khusus malam Lailatul Qadar? Tidak ada. Hanya saja Rasulullah itu kadang sering membaca doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu di antara yang banyak dibaca oleh Rasulullah. Tapi bukan hanya itu, yang lain pun kita perbanyak. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan ibadah salat Isya-nya berjamaah. Kata Imam Syafi'i, anna ihya'aha yahsulu bi an yusallil isya' fi jama'atin. Minimal salat Isya' berjamaah, wa ya'zimu ala an yusalli subha fi jama'atin, dan bertekad salat subuh berjamaah. Artinya apa? Dengan ibadahnya itu saja, ya, bahkan kita salat berjamaah itu saja merupakan upaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu ibadah yang ditingkatkan yang paling utama, kata ulama apa? Ya, kita harus memperbanyak sholat malam itu. Berapa rakaat? Ya bisa jadi tarawih kita 8 rakaat, tapi jangan putus dengan 8 rakaat saja. Semampu kita, ulama kita dahulu ada yang sampai 1000 rakaat satu hari. Maka lakukanlah semampu kita. Selagi kita masih kuat terus, bosan nanti kita ganti ibadahnya dengan ibadah lain. Mampu sholat terus. Nah, boleh nggak tidur? Boleh saja tidur. Tidak ada masalah. Tidurlah sejenak supaya badan kita kuat. Ya, kita bukan level seperti para ahli ibadah yang tak butuh tidur untuk beribadah. Kita levelnya butuh tidur. Kalau tidak, kita tak kuat badan kita untuk beribadah. Bisa saja kita mungkin jam 10 tidur, lalu kemudian sepertiga malam terakhir kita bangun jam 1, jam 12 kita bangun lagi ibadah sampai subuh. Intinya apa? Semampu kita, sekuat tenaga kita, semua ibadah kita tingkatkan. Terutama solat kita. Solat sunat diperbanyak. Solat sunat semua diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat apa saja, laksanakan solat sunat sebanyak. Yang kedua apa? Perbanyak lagi ibadah, zikir, baca Quran, ya, berdoa, minta. Terutama minta kemuliaan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Intinya memang malam itu dipersiapkan. Di 10 malam terakhir ini memang kita harus kurangi tidur kita. Mungkin kita belum bisa sampai ke level tidak tidur, ya. Kalau ulama-ulama dahulu, sebut saja Imam Syafi'i berpuluh-puluh tahun solat subuhnya pakai wudhu solat Isya, artinya dia nggak tidur malam. Kita belum sampai ke level ulama-ulama dan apalagi sahabat-sahabat yang sangat ahli dalam beribadah. Oke lah. Nah, jadi kita tetap memaksimalkan semampu dan sekuat tenaga kita. Saran saya, kalau kita butuh istirahat, perbanyak istirahat di 10 malam terakhir ini pada siang hari. Dan malam harinya, gunakan itu sebanyak mungkin untuk beribadah. Habis Isya, berjamaah, pastikan berjamaah. Habis itu kita tarawihan, 8 rakaat. Kalau tak perlu rasanya kita witir, tak usah witir dulu. Nanti witir kita nanti karena kita punya tekad untuk sholat lagi. Ya, nggak usah witir dulu. Tapi kalau seandainya kita ragu, witir kita dulu. Witir. Habis witir, kita langsung habis tarawih, kita kalau memang mau sambung lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, lanjut. Sampai badan begitu letih rasanya, kita tidur sebentar. Pasang alarm. Ya, pasang alarm jangan lama-lama. Paling lama kita tidur 2-3 jam malam itu. Nah, nanti jam 1, jam 2 kita bangun lagi, kita gas lagi. Salat sunat lagi sebanyak-banyaknya. Di sela-sela salat sunat itu kita minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kita dalam Lailatul Qadar ya toh, dan mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi saran saya menjelang subuh tidur sebentar. 30 menit sebelum tidur subuh kita tidur sebentar supaya kita salat subuhnya bisa tidak mengantuk dan kita bisa khusyuk salat subuhnya, tidak dalam keadaan terlalu lelah dan letih. Nah, ini habisi waktu kita. Maka yang ketiga yang dilakukan Rasulullah setelah tadi kita diajarkan bagaimana kita memperbaiki diri dan hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, malam itu kita habiskan dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga, yang diantara diamalkan Rasulullah adalah setiap malam-malam 10 terakhir
Rasulullah itu membangunkan istri-istrinya. Apa maksud membangunkan istrinya? Rasulullah tidak hanya dia sendiri yang beribadah, tetapi Rasulullah SAW membangunkan istrinya untuk ikut beribadah. Oleh karena itu, ini adalah anjuran kuat bagi kita. Mungkin siapa saja mendengarkan video ini, laki-laki ya, bangun istri kita, bangun anak kita. Mungkin tidak seluruh malamnya mereka sanggup karena terlalu letih. Setiap sebagian malam mereka beribadah. Sebelum tidur mereka komunikasikan dengan baik bahwa kita akan membangunkan mereka supaya mereka melaksanakan sholat dan segala macam. Tidak masalah, kita komunikasikan itu supaya mereka tidak marah. Dan itu bagus. Dan tidak masalah, dalam sebuah hadis disebutkan Allah suka dengan laki-laki yang membangunkan istrinya meskipun memercikkan air di wajah istrinya. Begitu juga sebaliknya. Istri juga berhak untuk membangunkan suaminya untuk beribadah. Dan itu adalah amalan yang dilakukan Rasulullah. Karena Nabi SAW iza dakhala al-ashara syadda ma'zarahu. Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir, pertama Rasulullah mengencangkan kainnya. Maaf, apa makna mengencangkan kain? Rasulullah tidak banyak berhubungan pada 10 malam terakhir. Kenapa? Dikhawatirkan badan lemas, letih, sulit untuk beribadah. Maka Rasulullah mengencangkan sarungnya. Makna mengencangkan sarung, tahan diri untuk tidak berhubungan dengan istri kita, supaya badan kita tetap kuat, tidak lemas, tidak ngantuk. Kalau khawatir kita nanti kalau kita berhubungan, badan kita lemas, ngantuk, kita lebih banyak tidur daripada ibadahnya. Oleh karena itu, kalau kecuali memang sangat berhajat sekali sampai hilang khusyuk kita ibadah pada malam itu, silakan kita berhubungan dengan istri kita. Tapi kalau rasanya tidak perlu pada malam itu supaya badan kita tetap kuat. Yang kedua, wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya. Yang ketiga, wa aiqaza ahlahu, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Ini 3 yang lakukan Rasulullah. Kencangkan sarung, artinya biar badan tetap fit. Yang kedua, hidupkan malam. Dan yang ketiga, bangunkan istri, anak dan segala macam untuk sama-sama beribadah. Dengan cara seperti ini, insyaAllah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi saudara-saudariku di mana saja berada, jadi malam Lailatul Qadar itu tidak mesti i'tikaf. Kalau i'tikaf itu jauh lebih baik karena Rasulullah mengamalkannya. Tetapi dalam kondisi seperti ini mungkin kita terhalang. Maka kita tetap mengejar malam Lailatul Qadar. Dan semua kita masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan perempuan-perempuan haid pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, haid cuma tak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, teman zikir aja kan bisa. Dihidupkan malam itu dengan zikir. Nah, oleh karena itu di 10 malam terakhir ini, disinilah puncak daripada Ramadan. Maka hiasi malam-malam 10 terakhir ini dengan upaya-upaya kegigihan-kegigihan kita untuk mendapatkan malam Qadar dengan ibadah dan segala macam, dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Silakan diamalkan agar kita semuanya bisa mendapatkan malam kemuliaan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.